Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Maila Nurul Bahar akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai konsep dan faktor disabilitas lansia. Sebelumnya, apa sih disabilitas lansia itu? Jadi, secara kronologis, seseorang masuk ke dalam kategori usia lanjut ketika telah berumur 60 atau 65 tahun ke atas. Proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis, maupun sosial yang saling memengaruhi satu sama lain. Penurunan kondisi fisik mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang berbagai macam penyakit. Menurut Budianto, pada tahun 2020, disabilitas merupakan ketidakmampuan, kemunduran, atau penurunan suatu fungsi pada individu dalam melakukan suatu kegiatan yang biasa dilakukan atau biasa juga disebut dengan aktivitas sehari-hari. Penyebab meningkatnya disabilitas fungsional pada dewasa akhir adalah bertambahnya usia seseorang dan adanya proses kemunduran, penuaan, dan berbagai macam penyakit. Disabilitas pada masa dewasa akhir atau lansia diartikan bahwa lansia tersebut mempunyai kesulitan dalam memenuhi suatu aktivitas biasanya atau bisa juga disebut dengan activities of daily living. Aktivitas yang dimaksud diantaranya yaitu kemampuan untuk makan, minum, berpindah tempat, personal hygiene, berjalan dan naik tangga, kontrol keinginan buang hajat seperti keinginan untuk buang air besar atau keinginan untuk buang air kecil, serta olahraga dan rekreasi. Jadi, lansia untuk beraktivitas sehari-hari biasanya membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan dukungan orang lain sehingga cenderung ketergantungan. Selanjutnya, menurut Sugiharti pada tahun 2007, lansia sehat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menua sehat atau healthy aging dan yang kedua ada lansia aktif atau active aging. Yang pertama, healthy aging. Healthy aging ini artinya menjadi tua dalam keadaan sehat. Healthy aging ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor endogen dan yang kedua ada faktor eksogen. Faktor endogen sendiri merupakan faktor yang tidak dapat diubah. Biasanya ditandai dengan penuaan sel, jaringan, anatomi ke arah proses menuanya organ tubuh. Contoh dari faktor endogen sendiri ini misalnya kulit yang mulai keriput, rambut yang mulai pemutih, dan lain-lain. Kemudian yang kedua faktor eksogen. Faktor eksogen ini faktor yang dapat diubah, yang dapat dibagi oleh faktor lingkungan dan sosio budaya. Hal ini juga berpengaruh terhadap gaya hidup atau lifestyle lansia. Contoh dari faktor eksogen ini sendiri misalnya hidup di lingkungan yang bebas polusi, sering berinteraksi dengan tetangga, suka berolahraga, tidak merokok, dan tidak meminum minuman keras atau minuman beralkohol. Kemudian yang kedua ada lansia aktif atau active aging. Lansia aktif merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi sehat, partisipasi aktif, dan sejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Faktor penentu lansia menjadi aktif ini ada 5. Yang pertama ada faktor perilaku. Faktor perilaku ini seperti gaya hidup. Gaya hidup sehat membantu seseorang hidup lebih lama, sehat, dan bahagia. Beberapa contoh gaya hidup sehat diantaranya aktivitas fisik yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan tidak meminum minuman beralkohol. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan fisik. Lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung dibutuhkan agar lansia dapat hidup mandiri. Jadi, menurut WHO pada tahun 2002, resiko-resiko yang terdapat pada lingkungan fisik dapat menyebabkan kelemahan dan cedera yang menyakitkan bagi lansia, seperti cedera dari jatuh, terbakar, kecelakaan lalu lintas, adalah yang paling sering terjadi. Lingkungan fisik yang mendukung seperti adanya akses air yang bersih, udara
bebas polusi, dan makanan yang aman untuk dikonsumsi penting untuk sebagian besar kelompok usia rentan dan mereka yang mempunyai penyakit kronis dan sistem kekebalan yang menurun. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan dan sosial. Pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dan terintegrasi sangat penting untuk membantu lansia hidup aktif dan mandiri. Sistem kesehatan yang fokus pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, akses terhadap layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang dapat membantu lansia mencapai potensi terbaiknya. Pelayanan kesehatan dan sosial harus terintegrasi, terkoordinasi, dan efektif. Kemudian yang keempat ada faktor ekonomi. Ada 3 aspek pada faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi lansia aktif, yaitu pendapatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Lansia yang kurang mampu dalam segi finansial atau ekonomi meningkatkan resiko untuk menjadi sakit dan disabilitas. Kemudian yang terakhir ada faktor sosial, seperti dukungan sosial, kesempatan untuk belajar, kedamaian, dan perlindungan dari kekerasan berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang meningkatkan kesehatan dan partisipasi aktif. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu lansia merasa dicintai, dihargai, dan terhubung dengan orang lain. Sedangkan kurangnya dukungan sosial seperti kurangnya perhatian atau kesepian dapat berdampak buruk pada potensi lansia untuk menjadi lansia aktif. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan seorang lansia mengalami disabilitas. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama, penyakit kronis, kedua, perilaku kesehatan, yang ketiga, status gizi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah status sosiodemografi. Yang pertama, penyakit kronis. Jadi, semakin bertambahnya usia seseorang, maka kondisi fisiknya semakin lemah. Lansia berpotensi terserang berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, arteriosklerosis, kanker, diabetes, sakit jantung, osteoartritis, osteoporosis, dan rematik. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung lama dan umumnya tidak dapat disembuhkan. Penyakit-penyakit kronis ini dapat menyebabkan seseorang sulit bergerak, nyeri kronis, kelelahan, atau pikun, sehingga sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan membuat lansia bergantung pada orang lain. Kemudian faktor yang kedua ada faktor perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan menurut Becker pada tahun 2014 adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya seseorang untuk mempertahankan serta meningkatkan kesehatannya. Sederhananya, perilaku kesehatan bisa juga disebut dengan gaya hidup. Nah, tadi kan faktor yang pertama ada faktor penyakit kronis. Penyakit kronis dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat seperti misalnya kurang berolahraga, pola makan yang tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan tidak mengelola stres dengan baik. Yang ketiga ada faktor status gizi. Perubahan fisik dan penurunan fungsi organ tubuh akan mempengaruhi konsumsi dan penyerapan zat gizi pada lansia. Penyakit yang terjadi pada lansia sangat erat kaitannya dengan masalah status gizi, baik itu gizi kurang, gizi baik, gizi lebih maupun obesitas. Jadi sederhananya status gizi ini kan menunjukkan apakah tubuh kita mendapatkan cukup nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Nah, nutrisi ini kan seperti bahan bakar bagi tubuh untuk kita bergerak, berpikir, dan melawan penyakit. Ketika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya kelemahan otot, kelemahan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bahkan sampai depresi gitu. Kemudian untuk faktor yang terakhir yaitu faktor sosiodemografi. Faktor sosiodemografi terdiri dari usia,
jenis kelamin, pendidikan, perkawinan, kondisi sosial ekonomi, dan daerah tempat tinggal. Yang pertama ada usia. Disabilitas meningkat seiring bertambahnya usia seseorang. Lansia yang berumur lebih dari 70 tahun beresiko mengalami disabilitas 2 kali lebih besar jika dibandingkan dengan lansia yang berumur di antara 60 sampai 69 tahun. Yang kedua ada jenis kelamin. Kain dalam Sugiharti pada tahun 2014 mengemukakan bahwa wanita berusia lebih dari 70 tahun cenderung memiliki masalah kesehatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama. Wanita lebih rentan mengalami osteoporosis daripada pria. Osteoporosis merupakan masalah kesehatan utama pada wanita, khususnya pasca menopause. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa sepertiga wanita pasca menopause akan menderita patah tulang pasca osteoporosis. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Lansia yang berpendidikan biasanya lebih mampu nih untuk memilih dokter dan layanan kesehatan yang baik, waspada terhadap penyakit, mengetahui bahaya gaya hidup tidak sehat, serta mampu mencegah gejala serangan penyakit yang tidak terduga. Yang keempat ada status perkawinan. Jadi, seseorang yang memilih untuk tidak menikah selama masa hidupnya lebih beresiko mengalami disabilitas pada usia senjanya. Status perkawinan lansia mempengaruhi pola perilaku kehidupan karena kebanyakan lansia ini bergantung pada pasangannya, sedangkan seseorang yang tidak menikah biasanya akan bergantung pada keluarganya atau anak-anaknya. Yang kelima ada sosial ekonomi. Menurut WHO pada tahun 2002, kemiskinan pada lansia meningkatkan risiko untuk menjadi sakit dan disabilitas. Sekitar 80% orang dengan disabilitas tinggal di negara dengan pendapatan rendah. Rendahnya penghasilan menyebabkan rendahnya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Banyak lansia wanita yang tinggal sendiri di pedesaan serta tidak punya cukup uang untuk kehidupan sehari-hari. Akibatnya, mereka kesulitan untuk membeli makanan bergizi, memiliki rumah yang layak, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses. Yang terakhir ada tempat tinggal. Kualitas kesehatan lansia di desa Kualitas kesehatan lansia di desa lebih baik jika dibandingkan dengan lansia di kota. Ada perbedaan pola makan dan gaya hidup. Namun, lansia di desa lebih besar kemungkinannya untuk jatuh sakit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pengobatan, gizi buruk, dan minimnya pengetahuan tentang pencegahan penyakit. Sekian presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.